Ketika Tuhan mengubah kehancuran menjadi kesaksian, pernahkah kita merasa hidup seperti runtuh dalam sekejap? Apa yang kita bangun dengan susah payah tiba-tiba hancur. Hati yang pernah penuh harapan berubah menjadi penuh air mata. Ada luka yang tidak terlihat oleh orang lain, ada kecewa yang disimpan diam-diam, dan ada pergumulan yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Seringkali kehancuran membuat seseorang merasa hidupnya gagal. Kita merasa masa depan sudah tertutup dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Namun justru di saat paling hancur, Tuhan sering mulai bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Tuhan mampu mengubah luka menjadi kekuatan, air mata menjadi pengharapan, dan kehancuran menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Hari ini kita akan belajar bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Ayat utama, Yul 2 ayat 25-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Kamu akan makan sepuas-puasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, Allahmu, yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan ini menunjukkan hati Tuhan yang rindu memulihkan umatnya. Tuhan tidak hanya melihat kehancuran yang terjadi, tetapi Tuhan juga memiliki kuasa untuk memulihkan apa yang hilang. Bahkan tahun-tahun yang terasa sia-sia pun mampu Tuhan pulihkan. Dalam hidup ini, kehancuran bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, mengalami kegagalan, dikhianati, atau jatuh dalam dosa. Semua itu bisa membuat hati menjadi hancur dan kehilangan harapan. Namun Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang pernah mengalami kehancuran tetapi akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin besar di Mesir. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi Tuhan memulihkannya dan memakainya menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Paulus yang dahulu menganiaya jemaat justru dipakai Tuhan menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan sering memakai proses yang menyakitkan untuk membentuk hidup seseorang. Saat semuanya terasa gelap, sebenarnya Tuhan sedang bekerja membentuk iman, kerendahan hati, dan ketergantungan kita kepadanya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam luka dan kehancuran kita. Apa yang manusia anggap akhir, Tuhan bisa ubah menjadi awal yang baru. Seringkali kesaksian terbesar lahir dari masa paling sulit. Orang yang pernah hancur justru bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain yang sedang terluka. Orang yang pernah jatuh bisa menjadi saksi tentang kasih karunia Tuhan yang memulihkan. Karena itu jangan menyerah saat hidup terasa berat. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jika hari ini hatimu terluka, datanglah kepada Tuhan. Ia sanggup memulihkan yang rusak dan mengangkat kembali orang yang jatuh. Mazmur 147 ayat 3 berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak meninggalkan orang yang hancur hati. Ia datang mendekat, memeluk, memulihkan, dan mengubah air mata menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Ayat pendukung 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala luka dan kehancuran dalam hidup kami. Kadang kami merasa lemah dan kehilangan harapan. Tetapi hari ini kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah kehancuran menjadi kesaksian yang indah. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan ajar kami tetap percaya kepadamu dalam setiap proses kehidupan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe,
dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.